Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Yosua Julius Prasetya dan di sini saya akan menyampaikan masalah penerapan dalam asas-asas pendidikan di Indonesia. Nah, tentunya kita tahu kalau pendidikan di Indonesia itu sangat kurang, ada berbagai masalah dan kita akan membahasnya di sini. Sebelum kita uh, membahas tentang masalah penerapan, kita harus tahu apa itu asas pendidikan. Nah, asas pendidikan merupakan tumpuan cara berpikir yang memberikan corak terhadap pendidikan. Dalam asas pendidikan ini itu adalah berfokus kepada cara pendidik dalam mengajar. Nah, lalu apa sih macam-macam asas pendidikan itu? Nah, macam-macam asas pendidikan itu ada yang pertama semesta, menyeluruh dan terpadu. Artinya ini adalah terbuka bagi Indonesia, mencakup semua jenis jenjang pendidikan baik dari SD sampai SMA, serta merupakan satu kesatuan usaha yang tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah pendidikan itu selalu melekat dalam jiwa kita. Dan lalu yang kedua ada asas pendidikan seumur hidup bersifat kontinu. Maksud dari bersifat kontinu adalah di sini bersifat lanjutan. Jadi walaupun kita sudah tidak sekolah, kita juga harus tetap belajar, tetap melaksanakan pendidikan itu. Lalu tanggung jawab bersama, yaitu kewajiban seseorang terhadap tugas atau perbuatan yang dilakukan. Itu dilakukan maupun dari segi peserta didik maupun dari pengajar. Lalu yang keempat ada asas manfaat adil dan merata. Pendidikan harus memperhatikan segi manfaatnya dengan adil tanpa adanya diskriminasi serta tidak diperoleh dan serta bisa diperoleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu yang kelima ada asas Tuturi Handayani. Sebenarnya di sini bukan Tuturi Handayani aja, tapi ada Ing Arso Sung Tolodo, yaitu yang di depan memberikan contoh. Lalu Ing Madyo Mangunkarso, yaitu di tengah memberikan teladan, lalu di tengah memberikan dukungan. Lalu Tuturi Handayani yaitu adalah di belakang memberikan dorongan. Lalu asas yang keenam ada kemandirian dalam belajar. Sedapat mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar dengan menghindari campur tangan pendidik. Nah, sebagai kegiatan belajar mengajar tentunya harus ada campur tangan dari pendidik. Namun pada suatu ketika suatu masalah juga harus peserta didik itu belajar secara mandiri. Nah, lalu yang asas terakhir adalah alam takambang jadi guru. Itu dari bahasa Minang yang artinya alam terkembang yang terbentang luas dijadikan sebagai guru. Maksudnya adalah kita bisa belajar bukan dari sekolahan saja, bisa dari tempat kita tinggal. Nah, itu adalah sekilas tentang asas pendidikan. Kita akan lanjut ke materi topik kita, yaitu masalah penerapan asas-asas pendidikan. Nah, setidaknya itu ada tiga masalah penerapan asas-asas pendidikan yang ada di Indonesia yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu ada masalah tentang berkomunikasi, lalu peranan pendidik, dan yang terakhir adalah tujuan dari proses pembelajaran. Kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah masalah berkomunikasi. Nah, banyak para pendidik yang masih cenderung terikat oleh penggunaan komunikasi satu arah. Maksud dari penggunaan komunikasi satu arah ini adalah para pendidik masih banyak yang menggunakan sistem seperti ceramah. Ya, dari hal itu maka bisa berakibat bahwa umpan balik dari peserta didik itu akan berkurang. Kalau umpan balik dari peserta didik berkurang, maka bisa dipastikan peserta didik kurangnya berpikiran secara kreatif. Lalu yang kedua adalah masalah peranan pengajar. Sejalan dengan penggunaan komunikasi satu arah, pendidik sering menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dominan. Nah, di sini sudah bisa pada zaman yang canggih sekarang ini banyak informasi yang bisa didapatkan oleh para peserta didik untuk mencari informasi. Jadi bisa tidak menutup kemungkinan kalau para peserta didik itu terkadang pada suatu saat informasi yang dipunyai wawasan yang dipunyai terkadang bisa lebih luas dari pendidiknya. Itu para pendidik bisa mempunyai wawasan lebih luas dari para pengajar pada suatu saat, sehingga para pendidik seharusnya terkadang boleh membuka untuk para peserta didik kita untuk memberikan pendapatnya
untuk bisa memberikan kita wawasan baru yang lebih bagus lagi. Nah, lalu yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui yang sangat familiar di sini adalah learning to know dan learning to do. Nah, dalam dua learning to know dan learning to do ini sudah diterapkan dari zaman dulu. Namun pada sayangnya ini itu tuh belum cukup, karena ternyata kita juga harus learning to live together. Kita tidak hanya kayak belajar, kita tidak hanya bisa bisa logaritma, bisa sin konstan, tapi kita juga harus bisa untuk bersosialisasi dengan yang lain. Nah, ini juga penting untuk diajarkan di sekolah. Lalu ternyata dari learning to live together ternyata masih kurang, dan itu juga perlu ditambahkan untuk menjadi learning to be. Nah, learning to be ini maksudnya adalah kita membuat diri kita menjadi hal yang diperlukan untuk pekerjaan kita. Nah, kenapa? Karena syarat-syarat pekerjaan zaman sekarang dengan syarat-syarat pekerjaan untuk masa yang akan datang itu pastinya akan sangat berbeda, dan pastinya harus kita pelajari lebih lagi. Nah, terus kenapa kok kita membahas tentang pekerjaan? Padahal ini kan pendidikan. Nah, ini harus digarisbawahi kalau tujuan dari pendidikan itu bukan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun juga mensejahterakan kehidupan bangsa. Nah, kalau untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kita juga harus membahas tentang pekerjaan ini. Maka adanya tujuan pembelajaran learning to be untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, entah itu kita yang membuat pekerjaan atau kita yang dipekerjakan. Nah, dengan demikian apa yang dipelajari hari ini dapat dijadikan dasar untuk belajar dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan lapangan kerja serta perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah penerapan asas-asas pokok pendidikan dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan berpedoman kepada kebebasan dalam belajar sepanjang hayat yang bermuara kepada kemandirian dalam belajar. Semoga peserta didik bisa memberikan peserta didiknya, memberikan pendapatnya untuk sesuatu hal itu, dan juga untuk peserta didik semoga dia tidak takut atau tidak cemas ketika dia memberikan pendapatnya. Oke, sekian materi dari saya. Saya Yosua Julius Prasetya pamit undur diri. Terima kasih.